Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani wa akhwati, para jamaah kaum muslimin muslimah, para pemirsa dimanapun anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita lanjutkan kajian kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW dalam kitab Bulughul Maram, Kitabus Shiyam, kitab tentang masalah puasa. Kita masuk pada hadis yang ke-7. Beliau Al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala mengatakan, an Hafsata ummil mu'minin, dari Hafsah ummil mu'minin radhiyallahu anha, anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, man lam yubayyit as-siyama, barang siapa yang tidak berniat puasa, qablal fajri, sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Rawahul khamsah, diriwayatkan oleh Imam 5, Imam Ahmad dan Ashabus Sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa malan Nasa'i wa Tirmidzi ila tarjihi waqfih. Imam Nasa'i dan Imam Tirmidzi cenderung mengatakan hadis ini mauquf. Mauquf dalam arti ini adalah ucapannya sahabat, ucapannya Hafsah, bukan ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasahahu marfu'an Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Tapi Al-Imam Ibnu Huzaimah dan Imam Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini sebagai sebuah hadis yang marfu' kepada Rasulullah, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walid Daruqutni, dan dalam riwayat Imam Daruqutni lafadznya la siyama liman lam yafridhu minal lail, tidak sah puasa bagi orang yang tidak menetapkannya, meniatkannya dari malam. Pembahasan tentang hadis ini ada dari dua sisi. Yang pertama dari sisi sanad, dari sisi riwayat. Kenapa para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang harus pasti difahami dalam masalah kita, bahwa asyarah itu far'ut tashih, penjabaran, penjelasan, pembahasan itu adalah cabang dari tashih. Maknanya, jadi pastikan dulu hadis yang kita bahas itu sahih atau makbul, diterima. Sahih atau hasan, hadis yang makbul. Kalau sudah dipastikan hadis itu sahih menurut para ulama-ulama ilmu hadis, maka baru kita bahas isi pembahasannya. Adapun kalau hadis itu dhaif, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama langsung dilompati, nggak dibahas. Kemungkinan kedua bisa dibahas sebagai sebuah hadis dhaif, bukan sebagai sebuah hadis sahih. Ini para yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dari sisi periwayatannya diisyaratkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala bahwa hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah hadis ini mauquf ataukah hadis ini marfu'. Marfu' dalam arti ini merupakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mauquf dalam arti ini adalah ucapan seorang sahabat, yang dalam bab ini adalah Hafsah radhiyallahu anha. Wallahu alam bissawab. Di Al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala menyebutkan di antara para ulama-ulama yang mengatakan bahwa hadis ini marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahih marfu' kepada Rasulullah, adalah Imam Ibnu Huzaimah, yakni Imam Ibnu Hibban, Al-Imamul Baihaqi, Al-Imamun Nawawi, dan di zaman sekarang kita adalah Syekhul Albani rahimahullah taala. Beliau mengatakan hadis ini adalah merupakan hadis yang sahih dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pendapat yang kedua di kalangan para ulama bahwasanya hadis ini mauquf, dan di antara mereka adalah Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi serta para ulama yang lainnya. Wallahu alam, yani minimalnya hadis ini disahihkan oleh sebagian para ulama dan bisa dijadikan sebagai landasan sebuah hukum. Masalah kedua, hadis ini diriwayatkan oleh Hafsah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang keempat setelah Aisyah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah pertama kali itu dengan Ibunda Khadijah. Setelah Ibunda Khadijah wafat, beliau nikah dengan Saudah. 1 bulan kemudian beliau nikah dengan Aisyah. Dan itu 3 istri yang dinikahi oleh Rasulullah SAW tatkala beliau masih di kota Mekah. Tatkala hijrah ke kota Madinah, maka beliau menikah yakni dengan istri-istri yang lain. Yang salah satu di antara istri yang beliau nikahi adalah Hafsah binti Umar. Hafsah putri dari Umar ibn Khattab, seorang sahabat dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun ketiga Hijriah setelah beliau menjanda dari suaminya Khunais ibn Hudzafah yang meninggal dunia dalam peristiwa perang Uhud karena luka yang beliau derita pada waktu peristiwa perang Uhud. Para ikhwah dan para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan kepada kita pertama, bahwa puasa itu harus dengan niat. Dan ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Kenapa? Karena ibadah puasa itu satu ibadah yang cara melakukannya bisa sama dengan non ibadah. Tidak makan, tidak minum, tidak kumpul suami istri, dan tidak melakukan pembatal-pembatal yang lainnya, dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, itu bisa jadi puasa. Bisa jadi malas makan, bisa jadi dia sakit, bisa jadi persiapan mau operasi. Karena banyak kemungkinan, pembedanya adalah niat. Nah, dan ini adalah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap amal tergantung niatnya, dan sungguhnya semua orang tergantung kepada apa yang dia niatkan. Baik. Karena sebagaimana yang telah kita singgung pada waktu-waktu yang kemarin, bahwa salah satu fungsi utama dari niat itu adalah membedakan antara adat dengan ibadah, antara ibadat dengan adat, antara ibadah dan yang bukan ibadah, sekaligus membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama mengenai masalah ini. Dan satu yang sudah sering dibahas, sudah sering disinggung, bahwa satu yang pasti di kalangan ahli ilmi, dan ini disepakati oleh para ulama, bahwa niat itu mahalluhal qalb. Niat itu letaknya di hati, karena niat itu azmul qalbi, yakni kehendak hati, kerenteknya hati, mau melakukan atau meninggalkan satu amal perbuatan. Kalau orang itu dalam hatinya punya keinginan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, maka berarti dia telah berniat.
Dan itu adalah makna niat. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama mengenai masalah ini. Khilaf muncul di kalangan para ulama hanya pada pembahasan niat yang ada dalam hati. Apakah itu boleh diniatkan, dilafatkan atau tidak? Niat yang ada dalam hati. Jadi besok mau puasa. Dalam hatinya punya keinginan untuk berpuasa. Kemudian niat ini dia lafatkan, ucapkan dengan lisan. Apakah itu boleh atau tidak? Itu yang terdapat khilaf di kalangan para ulama mutaakhirin, di kalangan para ulama-ulama yang mutaakhirin, antara mereka yang mengatakan bid'ah tidak ada dasarnya, dan antara mereka yang mengatakan itu adalah mubah, dan antara mereka yang mengatakan itu adalah dianjurkan. Tidak ada satupun orang yang mengatakan itu wajib untuk dilisankan kecuali pendapat yang syadz di kalangan sebagian para ulama-ulama mutaakhirin. Wallahu a'lam. Nah, para hadirin azanillahu wa iyyakum, pendapat yang insyaallah paling menenteramkan hati dan paling kuat dalam masalah ini, karena itu niat adalah satu ibadah yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Dan semua amal ibadah itu butuh niat, dan tidak ada satupun contoh dari beliau SAW, maka tidak disyariatkan untuk melafatkan niat. Meskipun ana katakan khilafnya ada di kalangan ahli ilmi, perselisihannya ada di kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Nah, masalah berikutnya. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa niat puasa itu harus dari malamnya. Niat puasa Ramadan, niat puasa wajib itu bisa diniatkan dari sejak malam harinya. Dan yang dimaksudkan dengan malam adalah dari terbenamnya matahari sampai sebelum fajar. Jadi dia itu berniat untuk berpuasa. Tidak sah seseorang itu niat kalau sudah masuk waktu subuh. Bagaimana gambarannya? Gambaran masalahnya adalah kalau ada orang sekarang ini misalkan tanggal 29 Sya'ban hari ini. Diumumkan bahwasanya besok tanggal 30 Sya'ban. Dia nggak niat puasa. Karena besok tanggal 1. Berarti Isya ngantuk itu. Setelah mendengar pengumuman, ngantuk itu, kemudian dia tidur. Pules itu tidurnya. Kemudian bangun-bangun subuh berangkat ke masjid. Sampai di masjid, dia itu teman-temannya di masjid itu pada geger, diskusi rame gitu. Kamu puasa enggak? Ya enggak lah gitu. Sekarang tanggal 30 loh, diralat pengumumannya jam 8 malam atau jam setengah 9 diralat bahwasanya sekarang tanggal 1 ini Ramadan. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Karena ternyata hari itu tanggal 1. Tapi ternyata dia nggak ada niat sampai subuh hari, sampai selesai sholat dia nggak ada niat untuk puasa. Di sini fungsinya hadis ini. Bagi para ulama yang memegang hadis ini, maka mereka mengatakan bahwa dalam kondisi semacam itu, maka orang itu puasanya, kalau dia puasa maka puasanya nggak sah. Nggak sah pada hari itu dia berpuasa meskipun belum makan, belum minum. Kenapa? Karena belum niat dari malam harinya. Wallahu a'lam. Kemudian ada pembahasan di kalangan para ulama yang berkaitan dengan masalah ini. Apakah niat puasa ini bisa dirapel langsung di awal Ramadan, ataukah tiap hari? Sebenarnya pembahasan ini nggak terlalu mencuat sekali, karena kalau kita pahami bahwasanya niat itu letaknya dalam hati,
maka hampir tidak ada perlunya untuk membahas ini. Karena kalau orang itu malam harinya tahu besok Ramadan, itu pasti dia dalam hatinya ada niat. Orang kalau sholat raweh pasti bahwasanya dia besok mau Ramadan, yani mau puasa Ramadan. Dia itu kalau nyiapkan sahur berarti dia sudah niat, karena niat itu azmul qalb. Pembahasan ini dibahas oleh para ulama hanya untuk kasus-kasus yang jarang sekali terjadi. Sebuah kasus yang akan menjadi efek atau punya efek dalam pembahasan apakah niat itu harus tiap malam ataukah cukup di awal Ramadan, niat puasa 1 bulan, itu gambarannya hanya pada orang yang ketiduran. Gambarannya itu orang ba'da asar itu, ba'da sholat duhur, ba'da sholat asar itu ngantuk banget. Di tengah-tengah Ramadan, tanggal 10 Ramadan itu ba'da itu ngantuk sekali. Ngantuknya pol. Karena dia sakit, jadi capek, lemes itu. Kemudian dia ba'da asar itu ingin tidur. Tidur itu nggak bangun-bangun sampai subuh. Baru bangun. Azan subuh itu dia baru bangun. Adzan subuh itu dia baru bangun. Dan kalau adzan subuh itu dia baru bangun, disitulah tak permasalahan. Apakah puasanya hari itu sah ataukah tidak? Bagi para ulama yang mengatakan bahwasanya niat puasa itu cukup 1 bulan dirapal di depan. Dia meniatkan dalam hatinya akan niat puasa 1 bulan, maka puasanya hari itu sah. Tapi bagi para ulama yang mengatakan bahwasanya puasanya niat itu harus tiap malam, maka puasa hari itu nggak sah. Kenapa? Karena berarti semalam dia nggak niat, wong tidur sebelum maghrib dan bangun pada waktu subuh. Wallahu a'lam. Yani bisawab. Tapi kasus ini hampir tidak ada, jadi tidak perlu untuk diperuncing dan tidak perlu untuk diperpanjang. Para hadirin azanillahu wa iyyakum. Hadis ini, jadi itu beberapa pembahasan yang berkaitan dengan hadis yang ada di hadapan kita. Kita lanjutkan sekarang pada hadis yang ke-8. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, dakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk menemui diriku. Faqala, lalu beliau mengatakan, hal indakum syai'? Apakah kalian memiliki sesuatu? Qulna, maksudnya apakah kalian memiliki makanan? Qulna, kami katakan la, enggak ya Rasulullah, enggak ada. Qala, yani maka Rasulullah SAW mengatakan, fa inni idzan shaim. Ya sudah, kalau begitu aku tak puasa saja. Tsumma atana yauman akhar. Kemudian beliau datang pada hari yang lain. Faqulna, maka kami katakan, oh dia lana haisun ya Rasulullah, barusan kita diberi hadiah makanan. Hais itu sebangsa bubur. Jadi korma dicampur dengan tepung, dicampur dengan keju, terus diaduk, itu dimasak. Lah itu hais. Ya mirip-mirip sarit, bubur lah kalau bahasa kita sekarang, mirip-mirip dengan bubur. Oh dia lana hais, barusan kita diberi hadiah hais, itu makanan. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, arini, yani berikan kepadaku. Falaqad asbahtu sha'ima, jadi padahal tadi aku sudah niat puasa loh. Fa'akala, maka Rasulullah SAW pun makan. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memberikan kepada kita faedah-faedah berharga. Satu, hadis ini menunjukkan kepada kita, jadi hadis ini menunjukkan kepada kita, pertama, bahwa puasa sunnah itu berbeda dengan puasa wajib. Kalau puasa wajib, niatnya harus dari malam hari. Kalau puasa wajib, niatnya itu harus dari malam hari, sebagaimana hadis yang telah kita bahas tadi. Tidak sah puasa kalau dia malam harinya itu nggak niat sampai subuh.
Adapun kalau puasa sunnah, maka boleh niat itu pagi hari. Dari mana kita ambil? Rasulullah SAW nggak ada niat untuk berpuasa. Ba'da subuh beliau pulang. Sampai di rumah ketemu Aisyah, beliau tanya makanan. Ada makanan nggak hari ini? Maka Rasulullah SAW dijawab oleh Ummul Mukminin Aisyah, nggak ada apa-apa ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau gitu ya sudah, aku tak puasa aja. Menunjukkan bahwasanya beliau itu niatnya ba'da subuh. Niatnya itu ba'da subuh, dan ba'da subuh itu sudah masuk waktu pagi, sudah masuk waktu siang, sudah tidak lagi waktu malam. Menunjukkan bahwa puasa sunnah salah satu di antara pembeda, antara salah satu yang berbeda hukum antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Kalau puasa wajib itu niatnya harus malam hari, sedangkan puasa sunnah boleh di malam hari sudah niat, boleh ba'da subuh baru niat. Wallahu a'lam. Baik, itu yang pertama. Hadis ini para ikhwan azanillahu wa iyyakum juga menunjukkan kepada kita bahwa orang yang sudah niat puasa sunnah, maka dia boleh untuk membatalkan puasanya. Baik ada uzur syar'i atau tidak. Dan itu pendapat yang lebih kuat di kalangan para ulama. Karena Rasulullah SAW beliau itu sudah niat puasa. Jadi pada bagian kedua dari hadis ini, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah niat untuk berpuasa. Tapi tatkala jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai rumah, ternyata disampaikan oleh istrinya Aisyah bahwa ada makanan di rumah, maka beliau membatalkan puasanya dan makan. Maka beliau membatalkan puasanya dan makan. Menunjukkan bahwa orang yang puasa sunnah itu boleh untuk membatalkan puasanya meskipun nggak ada uzur. Apalagi kalau ada uzur. Apalagi kalau ada sesuatu yang lebih maslahat. Contoh, ini gambarannya. Tom sedang berpuasa Senin Kemis. Tom sedang berpuasa Senin Kemis. Pada waktu puasa, tiba-tiba datanglah orang tua antum ke rumah. Ini tiba-tiba datang orang tua antum itu ke rumah. Tatkala beliau orang tuanya datang, dia kemudian ngomong, nak, temani bapak yuk. Ini bapak ingin makan di warung sana. Temani makan bareng-bareng, makan siang sama anak-anakmu. Jadi mau nolak. Dia tahu kalau dia ditolak, kalau nolak orang tuanya itu pasti kecewa. Dia datang dari jauh, ingin menyenangkan cucu-cucunya, ingin menyenangkan anaknya ngajak cucunya, ini untuk makan bareng-bareng ke warung tertentu, misalkan gitu, yang menyenangkan bagi dia, bagi sang orang tua tersebut. Maka dalam kondisi semacam itu, untuk menghormati orang tua, untuk menjaga perasaan orang tua, nggak mengecewakan orang tua, maka batalkan puasa Anda dan ikuti keinginan orang tua. Dan dengan hal itu semoga puasa Anda tetap diberi pahala sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sisi fikih itu boleh. Dari sisi fikih, jadi hal yang semacam itu diperbolehkan. Kenapa? Rasulullah SAW hanya gara-gara ditunjukkan oleh istrinya bahwasanya ada makan di rumah, beliau batalkan puasanya. Padahal seandainya beliau lanjutkan dan makan itu dimakan nanti waktu maghrib, sangat memungkinkan. Tapi ternyata itu tidak dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau membatalkan puasanya dan memakan makanan tersebut. Wallahu a'lam. Hadis ini, pembahasan yang berkaitan juga dengan hadis ini adalah tentang masalah orang yang niat puasa tidak dari malam, niat puasa sunnah tidak dari malam hari, dan baru niat puasa siang hari. Batas maksimal orang itu niat sampai kapan? Ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya dia niat puasa itu maksimalnya sampai zuhur. Harus niat itu sampai zuhur. Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa boleh meskipun sudah ba'da zuhur. Ini boleh meskipun sudah ba'da
zuhur. Tapi kedua pendapat ini masing-masing dengan satu catatan, dari mulai azan subuh dia belum makan makanan apapun, belum minum minuman apapun. Karena kalau sudah makan, sudah minum, maka jelas tidak bisa untuk berpuasa. Lah orang yang belum makan, belum minum kemudian sampai jam 9, sampai jam 10, dia itu kok males gitu makan, kemudian sekalian mau nggak makan sampai sore, diniatkan untuk berpuasa, maka puasanya itu sah. Hanya mereka berselisih. Kalau itu terjadi ba'da zuhur, apakah itu boleh atau tidak? Jadi sampai dari subuh sampai zuhur dia itu belum makan, belum minum, belum apa-apa, malas gitu kawanannya. Jadi gak kepingin untuk makan ba'da zuhur, sekalian diniatkan untuk berpuasa daripada gak makan, daripada gak makan, gak minum, sama-sama gak makan, sama-sama gak minum, kemudian dia ingin berpuasa. Apakah boleh bagi dia untuk berpuasa? Jadi itu yang dibersihkan oleh para ulama. Wallahu alam bisawab. Yani madhab sebagian yani para yani ulama mengatakan bahwasanya itu diperbolehkan, yang penting dia belum makan, belum minum, dan yang lainnya. Masalah terakhir yang berkaitan dengan fikih puasa dari hadis ini adalah tentang pahala. Jadi meskipun dari sisi pembahasan pahala itu sebenarnya bukan kajian fikih tapi kajian yang lain, tapi nggak apa-apa untuk kita bahas karena ini kajian hadis. Jadi kalau orang itu berpuasa, nggak ada niat puasa, dari pagi nggak ada niat puasa, oke, nggak makan, nggak minum sampai jam 9, sampai jam 10, sampai jam 11. Di jam 11 itu karena belum makan, belum minum, akhirnya dia niatkan puasa sekalian sampai maghrib. Sekalian dia niatkan puasa sampai maghrib. Dan benar dia itu puasa sampai maghrib. Pertanyaannya adalah, pahala yang dia dapatkan, apakah pahala 1 hari penuh? Ataukah pahala puasa setengah hari? Karena dia dari ba'da subuh sampai jam 11 itu nggak makan, nggak minum, iya, tapi kan nggak ada niat puasa. Sedangkan dia niat puasa baru jam 11 sampai maghrib. Ini masalah yang diperbincangkan oleh para ulama. Kalau kita lihat dari sisi kaidah fikihnya, dia itu puasanya tidak penuh. Dalam arti pahalanya tidak penuh. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Yani innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal seseorang tergantung kepada niatnya. Dia dari pagi sampai jam 11 itu nggak ada niat puasa, maka pun tidak mendapatkan pahala berpuasa. Tapi kalau kita lihat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang maha luas, maka semoga dia mendapatkan pahala puasa yang sempurna. Hadis ini dari luar pembahasan puasa juga menunjukkan kepada kita para ikhwatin azani Allah wa yakum, bagaimana sang sosok Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghadapi keluarganya. Bahwasanya beliau adalah orang yang sangat memahami kondisi keluarganya. Tatkala beliau datang tanya makanan, kemudian beliau tidak mendapatkan makanan, maka beliau mengatakan dengan bahasa yang sangat enteng, ini shaim, sudah aku tak puasa. Ini tak puasa. Tapi begitu beliau niat untuk berpuasa, kemudian datangnya nggak tanya tentang masalah makanan, niat untuk berpuasa. Tapi istrinya semangat itu memberitahukan kepada beliau, karena beliau nggak tahu, mereka nggak tahu kalau Rasulullah SAW itu sedang berpuasa. Memberitahukan kepada beliau bahwasanya ada makanan di rumah. Rasulullah SAW tidak ingin mengecewakan keluarganya, tidak ingin mengecewakan istrinya, maka beliau mengatakan, ini kalau begitu aku, yani tadi aku sudah berpuasa, tapi karena ada makan maka beliau itu makan. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi ekonomi kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau dalam hadis ini sangat tegas menunjukkan kepada kita bahwa sang sosok Rasulullah SAW itu pagi-pagi pulang, yang ditanya itu ada makanan apa tidak. Yang ditanya itu ada makanan apa tidak. Hal indakum syai'. Apakah kalian itu memiliki makanan? Ada makanan apa tidak? Jadi beliau nggak tanya makanan hari ini tuh makan apa. Hari ini kita makan apa. Karena kalau pertanyaannya hari ini makan apa, berarti pasti ada makanan. Yang beliau tanyakan itu ada makanan apa tidak. Dan itu menunjukkan bahwasanya beliau nggak tahu di rumah itu ada makanan apa tidak. Dan itu satu pelajaran bagi kita para ikhwatin azani Allah wa iyyakum, bahwa memang begitulah
Yani sosok kehidupannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dalam kondisi-kondisi kita yang semacam ini, maka kita juga ingat tatkala Allah Subhanahu Wa Taala menguji sebagian dari kita mungkin yang kesulitan untuk makanan. Jadi maka kita ingat sang sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengalami hal yang semacam itu dalam kehidupannya. Kenapa? Karena kekayaan dan kemiskinan itu bukan ujian, bukan pujian, dan bukan celaan. Kaya bukan pujian, bukan celaan. Miskin bukan pujian, bukan celaan. Kedua-duanya adalah ujian yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang-orang itu yang berhasil jadi orang kaya, ada orang yang gagal jadi orang kaya. Ada orang yang berhasil menjadi orang miskin, ada orang yang gagal menjadi orang miskin. Kenapa hidup di dunia ini adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan di dunia ini kami akan menguji kalian dengan kejelekan, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang kadang-kadang ujiannya itu nggak menyenangkan. Ya kondisi semacam ini, ekonomi sulit, sakit dan macam-macamnya. Dan kadang-kadang ujian itu adalah bil khair, sesuatu yang menyenangkan, ekonomi mapan, sehat, kaya dan macam-macamnya. Tapi semua itu adalah fitnah sebagai ujian bagi kita. Ini apakah kita termasuk orang-orang yang lulus dalam ujian ini ataukah tidak? Karena semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu yang kita yakini, sebagaimana para ikhwatiddin azani Allah wa iyyakum, wabah yang sekarang menyerang negeri kita ini, menyerang daerah kita ini, menyerang tempat kita ini, itu tidak akan bisa memajukan dan memundurkan ajal kita. Fa'idza ja'a ajaluhum la yastaqdimuna syai'an wa la yastaqdimun. Jadi apabila telah datang ajal, maka tidak bisa diundurkan, tidak bisa diajukan. Ajal itu pasti, sesuatu yang pasti. Jadi adanya wabah ini tidak bisa memajukan ajal. Selamat dari wabah ini tidak bisa memundurkan ajal. Sebagaimana ajal itu ada kodratnya, ajal itu ada ketetapannya, maka rizki pun demikian. Yani wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Bahwasanya tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini kecuali sudah ada rizkinya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, inna Jibril nafatha fi rawa'i, bahwasanya Jibril menyampaikan kepada diriku, inna nafsa lan tamut, seorang jiwa itu nggak akan mati kecuali ajalnya sudah habis, rizkinya sudah habis. Maka yakinlah bahwasanya datangnya wabah ini tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Dan hilangnya wabah ini nanti tidak akan menambah jatah rezeki kita. Tetap berusaha, berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha kaya, Allah yang maha pemberi, Allah yang maha pemurah, yang mengatur rezeki semua hambanya. Ingat, jatah rezeki orang itu selagi masih hidup Allah berikan jatah rizkinya. Tapi yang Allah jamin itu kebutuhan, bukan keinginan. Kata para ulama kita telah menafsirkan firman Allah, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Bahwasanya Allah itu yang nanggung rizkinya, yang dipastikan ditanggung oleh Allah itu kebutuhan, bukan keinginan, bukan keinginan. Kadang-kadang orang itu berpikir, ini gak cukup ini, gak cukup itu, padahal itu bukan titik kebutuhan, tapi titik keinginan. Yakinlah, besarkan hati, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mampu menghadapi apapun kondisi yang menimpa kita, yakni untuk menyiapkan diri menghadap Allah nanti di alam akhirat. Insyaallah Subhanahu wa Ta'ala ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah Subhanahu wa Ta'ala kita lanjutkan pada waktu-waktu yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala, pada hadis yang ke-9, 10 dan berikutnya. Kita akhiri, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.